Setelah saudara-saudari siap, bersedia dan sanggup untuk dilantik sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia, apakah saudara siap untuk berteguh pada Undang-Undang dan Pancasila? Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji. Saya berjanji. Kata saya, ulangi. Saya berjanji akan menjalankan kewajiban sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia sesuai dengan struktural dan tugas yang telah diamanatkan. Lembaga ini kami bentuk, dia punya cerita yang sangat panjang. Ada alasan-alasan kenapa sampai LKP ini kita bentuk, sampai kita mendapatkan level standing dari pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga ini terlahir karena kita melihat sejumlah problematika yang terjadi di masyarakat dalam bidang hukum, di mana LBH terdahulu atau lembaga-lembaga yang berkonsentrasi pada dunia hukum tidak lagi melihat dan memperhatikan masalah-masalah hukum atau problematika hukum yang dialami oleh masyarakat miskin kota yang ada di Jakarta, bahkan seluruh Indonesia. Maka dari itu, dengan landasan daripada keresahan masyarakat yang selalu dibenturkan dengan problematika hukum, yang selalu dikriminalisasi oleh hukum, maka lembaga ini kami bentuk. Tujuan daripada lembaga ini kami bentuk tidak semata-mata adalah menjadi mitra kritis daripada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tak lain juga, lembaga ini kami bentuk untuk bagaimana bersinergi dengan pemerintah, baik yang berkonsentrasi pada bidang-bidang hukum maupun bukan bidang hukum. Dan lembaga ini kami bentuk untuk bagaimana menjadi rumah, menjadi wadah yang nantinya masyarakat Indonesia, masyarakat DKI Jakarta khususnya mampu bersandar dan meminta perlindungan hukum kepada Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia ini. Saya juga sangat berharap kepada rekan-rekan yang baru saja dilantik untuk bagaimana amanah dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral hukum dan memperhatikan seluruh kesalahan masyarakat, terkhususnya di DKI Jakarta yang meminta perlindungan hukum. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau kata mahasiswa seperti itu. Tapi sayangnya mahasiswa pun yang dulu selalu berteriak mengatasnamakan mahasiswa, mengatasnamakan rakyat Indonesia, kini telah tiada ditelan angin. Angin telah melempar mereka semua. Sehingga harapan saya dengan terbentuknya LKPHI DKI Jakarta ini mampu menjadi rumah dan tempat sandaran kepada masyarakat DKI Jakarta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, karena segala kebenaran adalah milik Tuhan Yang Maha Esa dan segala kekurangan lahir dari pribadi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita bisa membedakan antara kritik dan penghinaan misalnya? Karena rule antara kritik dengan penghinaan ini tipis sekali. Kita bisa lihat bahwa ini sangat tipis sekali kalau kita tafsirkan antara menghina dan mengkritik. Kalau di forum ini saya katakan Jokowi itu presiden terburuk sepanjang sejarah. Apakah itu merupakan sebuah penghinaan terhadap pejabat negara atau itu sebagai kritik saya terhadap pemerintahan hari ini? Nah, Bang Ilham mengatakan bahwa dalam proses melihat rumusan terutama soal penghinaan pejabat publik itu
itu dijelaskan lebih lanjut sebenarnya. Ada penjelasan lebih lanjut. Jadi tidak serta-merta, misalnya apa yang saya sampaikan sebagai sebuah bentuk kritik itu atau sebuah penghinaan itu nanti akan dilihat rumusan normatif di dalam KUHP itu, sehingga Bang Ilham menyatakan misalnya ini nanti akan diberikan penjelasan lebih lanjut. Jadi ada penjelasan terhadap pasal-pasal yang dianggap bermasalah ini, sehingga proses penyampaian pendapat itu sampai hari ini menurut Kemenkumham itu sebenarnya tidak mengganggu proses stabilitas yang terjadi, terutama dalam soal kebebasan menyampaikan pendapat. Jadi ada penjelasan-penjelasan dan norma-norma yang nanti diukur, sehingga penegak hukum nanti ketika dia menerima laporan terkait dengan soal-soal semacam ini, nanti dia akan lihat klausulnya seperti apa, ada pertimbangan-pertimbangannya, dan itu dijelaskan secara detail, sehingga ini juga menyulitkan orang untuk supaya tidak gampang ditangkap ya, karena sedikit kritik sedikit ditangkap juga. Ini yang bahaya nih. Nah, itu yang disampaikan. Jadi dalam hal ini tentu saya mau sampaikan bahwa KUHP ini sebenarnya satu terobosan yang luar biasa. Tidak bisa kita katakan ini sebagai sesuatu produk yang gagal juga, tidak. Terlepas dari kontroversi itu, tentu kita mestinya lebih giat lagi kita mendalami terutama soal-soal KUHP, karena batasnya ini 3 tahun dan sosialisasinya ini akan cukup masif. Tentu apalagi sebenarnya tadi kita mau undang juga satu narasumber juga dari Kemenkumham, tapi tidak bisa hadir hari ini karena ada keterbatasan waktu, sehingga tidak bisa hadir di forum ini sebenarnya.